Episode ke-41, nabung Bitcoin. Berarti total kita udah nabung 10 juta kali 40, udah 400 juta modalnya. Dan hari ini kita bakal nabung episode yang ke-41. Sama ya, 10 juta seperti biasa. Nanti untuk update portofolionya kita akan update seperti biasa. Dan juga kita akan nabung lagi seperti biasa hari ini. By the way, gue shoot video ini tuh tanggal 23 hari Minggu, 23 Februari 2025. Sebelum kita update ya untuk porto nabung rutin Bitcoin kita. Dan juga kita belanja lagi hari ini. Mungkin ada satu dua hal yang ingin gue sampaikan ke kalian. Ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masih sering masuk ya ke DM Instagram tentunya. Gue tahu banyak dari kalian yang pasti bosen ya ketika market lagi sideways ya. Ini Bitcoinnya sideways, altnya turun ya, lumayan parah. Banyak kalian yang bosen ya lihat portofolionya merah, kena drawdown, habis itu kalian mulai bingung, kalian mulai pesimis. Apakah nanti bakal ada alt season atau enggak? Apakah ini alt yang minusnya 60%, 70% bisa balik atau enggak? Apakah Bitcoin ini sebenarnya udah peak dan bakal turun ke 70 ya atau ke 60 atau ke 50? Atau masih kemungkinan ada alt season ya di bulan-bulan ke depan dan Bitcoin masih bisa rally mungkin ke 120, 150, even ke 200 ribu. Secara objektif ya, ini gue akan kasih tahu ke kalian. Ini gimana caranya kita melihat sesuatu dengan objektif, dengan perspektif yang objektif, bukan sebuah harapan doang. Karena kalau cuma ngomongin harapan, gue pribadi juga berharapnya ya Bitcoin naik rally terus sampai 200 ribu kalau bisa tahun ini. Untuk altcoin gue juga berharapnya altcoin gue itu banyak banget yang rugi guys. Jadi bukan kalian doang. Gue pun mostly 90% altcoin yang ada di portofolio gue itu merah, dan merahnya itu bukan cuma 5%, 10%. Ada yang minus 50%, ada yang minus 60%, even ada yang minus 80%. Kalau kalian tanya kenapa nggak di cut loss, ya gue udah jelasin dari 2023 akhir mungkin ya, gue udah bikin video ya tentang altcoin. Gue selalu bilang bahwa porsi yang gue masukin ke altcoin itu adalah one time buy and one time sell. Artinya gue masuk ya, misalkan simple nih, gue punya uang yang gue udah siap ya, ini misalkan 10 juta nih, gue beli altcoin A. Kalau dia turun ya misalkan 70%, gue nggak average down. Gue nggak cicil juga, yang gue cicil cuma Bitcoin. Itu udah gue biarin. Kalau dia bisa naik ya kali 5, kali 7 ya gue TP, atau kalau pas dia udah beggar biasa gue bisa moon back. Tapi kalau dia lagi floating loss pun ya gue nggak average down. Jadi ya minus-minus itu ya gue biarin gitu. Tapi untuk Bitcoin gue tetap cicil terus sampai sekarang. Even di porto nabung rutin ini dan juga di porto pribadi gue. Ini secara perspektif objektif yang harus kalian punya sebagai investor. Ini sebenarnya bukan di market crypto doang, tapi di semua market. Kalian mau ngomongin misalkan di saham, kalian mau ngomongin saham Indonesia atau di saham US, ini sama. Perspektif objektivitas ini maksudnya adalah kalian jangan melihat sesuatu cuman dengan harapan. Oke, gue berharapnya Bitcoin ke 200 ribu. Salah nggak? Ya nggak salah berharap. Tapi kita punya decision ya, kita punya keputusan untuk kita, apakah ini harus cut loss? Apakah ini harus gue tambah lagi? Apakah gue harus average down? Apakah gue harus lebih agresif atau gue harus stay cash? Itu harus didasari dengan data dan juga planning kalian serta profil resikonya seperti apa. Jadi kalaupun nanti ke depannya di tahun ini, misalkan ya Bitcoinnya ke 200 ribu atau misalkan alt seasonnya terjadi, ya udah kalian happy. Tapi andaikan alt seasonnya nggak terjadi dan Bitcoin ternyata peaknya cuma 100 ribu, 110 ribu, kalian juga udah siap dengan skenario tersebut. Itu yang gue bilang perspektif objektif. Itu yang gue lakuin juga untuk bentuk portofolio investasi pribadi gue. Misalkan kita ambil worst case skenario-nya. Ini skenario yang terburuk. Alt season yang nggak terjadi, berarti altcoin gue itu semuanya yang rugi-rugi itu minus 50%, minus 70%, minus 80% itu nggak bangkit ya. Jadi floating loss segitu. Habis itu Bitcoinnya misalnya udah peak juga, ya ini misalkan ya Bitcoinnya udah peak juga, ya udah gue terima ya, gue siap dengan skenario tersebut. Yang artinya nanti mungkin di bulan Juni atau bulan Juli ya gue out semua ya altcoinnya, either gue stay cash ya USDT ataupun gue beliin Bitcoin lagi, nanti lihat nanti. Tapi ya udah gue terima skenario terburuknya seperti itu. Ini sangat amat berbeda jika keputusan atau decision yang gue ambil ini berdasarkan harapan. Misalkan gue lihat nih, wah ini ada 2-3 altcoin yang capnya kecil ya, cuman misalkan 30 juta US dollar, 40 juta US dollar. Gue lihat ini harapan gue bisa jadi 1 billion, 1 B ya. Berarti bisa kali ya sekitar 20 kali sampai 25 kali. Berarti kalau gue taruh 100 juta bisa jadi 2,5 miliar. Ya udah sekarang gue ada uang nih, gue ada cash 500 juta, gue tembak aja nih 200 juta, 200 juta, 100 juta. Nanti 2 bulan lagi dia masih nggak naik atau dia turun kan. Misalkan sekarang ya, misalnya gue masuknya tahun lalu gitu. Sekarang minus 80%, gue punya duitnya 300 juta, gue tembak kayak 100 juta, 100 juta, 100 juta. Nanti bulan depan ya dia turun lagi, gue tembak kayak 100 juta, 100 juta, 100 juta. Begitu ya alt seasonnya terjadi, dia spike ya, gue dapat misalkan profit 5 miliar ya, gue berasa oke, gue hebat ya, gue berdasarkan harapan gue ya dan berhasil gitu. Tapi apa yang terjadi jika alt seasonnya itu ternyata nggak ada. Dan ini semua jadi abu. Hancur lah. Uang gue habis semua. Berarti itu yang tadi gue masukin misalnya 200 juta, 100 juta, 500 juta, semuanya. Mungkin total misalkan 1M lebih, ya mungkin sisanya akan jadi sisa 200-300 juta. Karena habis semua. Itu yang gue bilang, ya kenapa kita harus punya perspektif objektif. Ya kita harus siap dengan skenario terburuk. Makanya gue selalu bilang ke kalian, kalau kalian tanya ke gue, masuk ke kripto di saat sekarang ya, apakah
masih boleh. Jawaban boleh atau enggaknya objektif boleh ya, boleh. Tapi cara entry-nya, cara masuknya itu sangat amat berbeda dengan 2023 atau 2024 awal. Kalau kita ngomongin waktu itu ya, kalian mungkin sering dengar waktu itu Bitcoin harganya 20.000 ya, 25.000. Gue masuk paling banyak pun bukan di 15.000, di 17.000 enggak. Gue masuk itu paling banyak di 25 sampai 33 ya, di 25 33. Itu kalau di rekening gue ada uang ya, misalkan ada 50 juta, itu 45 jutanya, 40 jutanya gue langsung beliin. Pokoknya setiap ada uang dingin ya, langsung gue tembak beli Bitcoin. Gue nggak mikir, selalu langsung gue beli. Tapi kalau sekarang ya Bitcoin udah 100.000, misalnya kemarin ya udah di 108.000, 107.000. Gue ada duit nganggur ya, ada duit nganggur. Itu gue parkirin di USDT justru. Gue parkirin di USDT, gue mau jaga rasio cash itu kalau bisa ya di 22 sampai 25%. Jadi kalau sekarang nih udah under 100.000 lagi, udah 90.000, gue mulai masuk pelan-pelan. Dan itu pun masuknya nggak agresif kayak pas di 33 atau 25. Apa yang terjadi? Misalkan Bitcoin, misalkan ya turun dia ke 70, ya ke 60 atau ke 50 nih. Misalkan 2 bulan lagi. Andaikan ya turun ke 60 ke 50. Ini gue ada cash nih 25% nih, gue bisa tembakin, gue beli Bitcoin ya di harga murah gitu. Tapi kalau sekarang ya udah gue cicil rutin aja ya, tapi tetap jaga rasio cashnya 22 sampai 25%. Gak bisa seagresif itu. Dan ini sama juga. Kalau kalian minta advice, sebenarnya ya gue nggak bisa kasih advice karena market itu kan dinamis. Tapi kalau misalkan ya, andaikan gue jadi kalian nih yang belum masuk ke market kripto sama sekali. Jadi belum ada Bitcoin, belum punya altcoin sama sekali. Gue punya uang misalkan 1 miliar ya. Gue punya uang 1 miliar, uang dingin, gue mau masukin ke kripto. Mungkin yang akan gue lakukan 50% ya atau 40%, 400 atau 500 juta, gue beliin Bitcoin. Habis itu 100 juta atau sekitar 150 juta, gue tebar ya di altcoin, di beberapa altcoin yang memang gue punya conviction di sana. Habis itu sisanya ya 40% ya, 35-40%, gue hold cash ya. Gue diemin cash ya. Kenapa nggak langsung all in? Karena kondisinya berbeda. Kita bisa ngomong waktu itu agresif, karena Bitcoinnya lagi 25.000, 30.000. Sekarang udah 100.000. Kalau misalkan 100.000 nih, lagi pick kita all in, ya habis itu dia turun ke 70.000, kita floating loss 30% dan nggak punya peluru, average kita di pucuk. Nanti dia balik ke 110, 120, orang udah cuan banyak, kita baru mungkin BP atau untung 10-20%. Makanya kondisinya berbeda. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, jawabannya ya boleh-boleh aja gitu. Tapi cara masuknya, cara entry-nya, alokasi portfolionya itu ya agak berbeda. Kalau kalian tanya secara upside atau risk and reward, tentu orang yang punya average di 30.000, 40.000 itu tenang-tenang aja. Misalkan ya average di 40.000 deh. Bitcoin ke 100.000, berarti floating profit 150%. Andaikan nih Bitcoin besok turun ke 80.000. Ini orang pada panik nih. Waduh, porto berdarah ya. Yang beli di pucuk porto berdarah. Ini yang average 40.000 masih untung 100%. Nothing happens. CAGR yang kita incer, yang kita aim berapa sih satu tahun? 30-35%. Ini udah dapat 150%, dia turun masih ada 100%, masih good enough gitu, nggak ada masalah. That's why kenapa kalau misalkan kita ngomongin pas Bitcoin di bawah 50.000 masih 30.000, 25.000 ya bisa agresif. Kalau sekarang ya mungkin play-nya udah sedikit berbeda, kira-kira seperti itu. Makanya gue ingin sampaikan juga ke kalian, untuk kalian yang baru masuk ke market kripto, coba ya punya perspektif yang objektif. Ini oke, worst case skenario seperti ini, best case skenario seperti ini. Best case skenario-nya ini yang terbaik ya, skenario terbaiknya seperti ini. Jadi kalaupun skenario apa yang terjadi ya kita siap gitu, dan kita nggak, waduh hancur gue nih ya, gue nggak percaya investasi lagi, gue nggak mau ya investasi apapun lagi karena gue rugi gitu. Padahal di market kita tahu, it's a zero sum game. Kita masuk ke market, kita bisa untung, kita bisa rugi. Dan mostly ya, orang yang masuk cuman dengan keserakahan, greedy ya, FOMO, tanpa dibekali pengetahuan, kalian tahu ya biasa ujungnya ya rugi gitu. Dan gue nggak mau kalian jadi investor yang seperti itu. Kalau kalian tanya kenapa nih series nabung Bitcoinnya gue lanjutin, karena memang aimingnya ini sampai 2028, 2030 masih panjang. Dan sekarang kondisinya floating profit, tapi ya nggak banyak gimana juga. Dan kenapa gue tetap cicil ya? Karena memang aimnya jangka panjang, dan kalau dia turun pun ya, misalkan dia turun nih ya ke 80.000, ke 70.000, gue masih punya kapasitas ya atau buying power untuk beli 10 juta setiap minggu. Jadi gue bodo amat kalau untuk porto nabung rutin ini, dia mau 100.000, dia mau 90.000, dia mau 80.000, dia mau 120.000, itu nggak ada ngaruhnya sama sekali. Karena yang gue aim itu mungkin nanti 2030 $1 juta ya kan, atau $800.000, itu masih jauh gitu. Jadi nggak ada urusan dia 80.000 ya ke $800.000 masih kali 10 ya kan. Nanti pas 160.000 gue beli, dia ke $800.000 masih kali 5, masih aimnya masih jauh gitu. Risk and rewardnya masih menarik. Kenapa? Karena itu untuk jangka panjang. Tapi gue tahu ya, banyak dari kalian yang masuk ya, misalkan ke kripto, itu bukan untuk hold ya. Mungkin kalau kalian udah jadi Bitcoin maksimalis, atau kalian udah benar-benar ngerti tentang Bitcoin, kalian bisa punya conviction untuk hold sampai jangka panjang. Kalian nggak jual-jual. Tapi untuk teman-teman yang baru masuk ke market kripto, kita nggak bisa samain ya. Banyak orang yang masuk, oke, gue mau holding periodnya pendek nih ya. Gue mau 8 bulan, 1 tahun, atau gue cuma untuk cycle kali ini aja. Nanti udah bear market, ya udah gue udah keluar, nanti bear market baru cicil lagi. Boleh nggak? Nggak salah, nggak ada yang salah gitu. Di market itu selama cuan nggak ada yang
yang salah. Kalau kalian mau kayak gitu ya boleh-boleh aja. Nah, makanya gue bilang ke kalian, kenapa konteksnya itu berbeda ya ketika kita aim untuk 2030, kita nabung rutin, kita bisa ya cicil terus. Tapi kalau misalkan kita cuman untuk tahun ini ya berarti kita harus atur ya alokasinya, rasio cash-nya, dan juga nggak bisa seagresif kayak waktu Bitcoin di harga 30.000 atau 25.000. Kira-kira seperti itu. Hopefully apa yang gue sampaikan di sini ya bacotan-bacotan tadi itu bisa jadi perspektif baru gitu untuk kalian. Kalau nggak cocok ya udah nggak usah diikutin gitu. Kalau cocok ya kalian bisa nanti share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar gitu dan dapetin perspektif baru ya. Karena nggak ada untungnya buat gue mau kalian beli Bitcoin, kalian untung kan nggak bagi gue juga gitu kan. Kalau kalian rugi mungkin kalian maki-maki. Makanya gue agak males gitu kalau bahas altcoin ya. Kalau Bitcoin ya udahlah gitu, nggak apa-apa karena ya Bitcoin ini kan ibaratnya gold 2.0 gitu ya. Jadi ya udah gue bahasnya Bitcoin. Oke, sekarang kita ya gue udah terlalu baik bacot ya. Kita langsung update aja untuk porto nabung rutin ya. Oke, kalian bisa sambil lihat di layar ya. Jadi ini adalah total Bitcoin yang kita punya ya dari episode 40 ya, 0,371 sekian Bitcoin. Kalau rupiahnya per hari ini 581 juta. Modal yang kita keluarkan sekitar 400 juta, berarti kita lagi floating profit 181 jutaan. Nggak sampai 50% karena lagi turun ya Bitcoin. Ini kita langsung aja ya ke ke Bitcoin IDR seperti biasa. Ini kita langsung pakai order pasar ya biar cepat. Tapi kalau kalian mau beli, gue selalu saranin pakai batasan order atau limit order karena fee-nya lebih murah. Ini by the way pakai toko kripto. Kalau kalian mau buat akunnya, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Itu kalian bisa dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup ya selamanya. Kalau kalian daftar pakai link tersebut. Ini gue langsung pakai order pasar ya. Ini kita masukin langsung 10 juta. Oke, kita klik ya beli Bitcoin. Ya, berhasil. Kita lihat di riwayat pemesanan. Kita dapat hari ini 0,00637 Bitcoin di harga 1.569 juta. Kita balik ke bagian wallet. Kita punya total Bitcoin sekarang di 0,377 sekian Bitcoin. Rupiahnya senilai 590 juta. Dan modal yang kita keluarin berarti episode 41 ada di 410 juta. Ini kita stop share dulu. Nanti seperti biasa ya, minggu depan kita akan nabung lagi ya. Episode ke-42 kita akan update lagi. Gua penasaran jujur ya. Gimana nanti kita lihat nanti 2026 ya. Mungkin nanti pas bear market 2027. Mungkin nanti udah banyak orang yang udah kabur lagi dari market kripto karena mengalami kerugian pas bear market segala macam. Nanti kita akan lihat sama-sama 2030 sampai gimana ya. Yang pasti harapan gua dengan series nabung rutin ini bisa membantu kalian ya untuk mendapatkan perspektif baru bahwa ya ini perjalanan investasi ya secara portofolio terbuka. Waktu itu lagi rugi ya kalau kalian tonton episode yang 12 ya, 13 tuh Bitcoin lagi turun tuh ada floating loss ya, tapi kita biarin ya, kita beli. Ini lagi floating profit, gimana nabungnya seperti apa, strateginya simple ya di CA. Nanti ya kalian bisa sama-sama belajar gitu ya. Apakah harus beli Bitcoin ya? Kalau kalian nggak ngerti, kalian nggak percaya, nggak usah dibeli ya. Belilah sesuatu aset investasi yang memang kalian paham gitu ya. Jadi saran gue kalau kalian masuk ke kripto, coba pelajarin dulu tentang Bitcoin ya. At least kalian ngerti Bitcoin itu apa, cara kerjanya gimana. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Kalau mau request video apapun, boleh ya. Kalau kalian suka video, jangan lupa like, subscribe ya. Buat yang belum subscribe, sampai ketemu di episode 42 berarti. Salam beli Bitcoin di Pucuk.